Halo, assalamualaikum. Realme Buds R6 Pro ini cukup banyak ditanyakan juga ya sama pemirsa. Mudah-mudahan nasibnya nggak kayak Buds R6 yang banyak ditanyain tapi nggak banyak ditonton. Yang versi Pro harganya terpaut cukup jauh dengan harga promo yang cuma diskon 100.000 dan hanya pas event tertentu. Nah, untuk harga normal Rp999.000, dia bawa spek seperti ini. Menggunakan Bluetooth versi 5.3, kodeknya sudah ada SBC, ESI, dan juga LDAC. Punya tingkat ketahanan water and dust proof rating yang sama, yaitu IP55, yang ini punya dual driver. Jadi 11 mm buat bass dan 6 mm tweeter buat treble. Lalu ini juga punya fitur 360 Special Audio. Kemudian masing-masing di earbuds-nya punya mikrofon 3 ya, jadi total sama ada 6 dan juga tetap ada in-ear detection. ANC-nya juga sama punya depth minus 50 decibel, bisa diatur di aplikasi ataupun di set adaptif atau maksimal atau personalize. Ada transparency mode juga, pun ANC buat calling juga ada. Nah ini nanti dengerin mikrofonnya deh, karena saya rasa istimewa. Lalu dia juga sudah support Google Fast Pair dan sudah bisa dual device connection. Low latency mode-nya masih 55 milisecond dan bisa diaktifkan di aplikasi atau di-assign ke touch control-nya. Ya, semuanya bisa kamu atur di aplikasi Realme Link yang wajib ya buat kamu gunakan kalau mau nyalain kodek LDAC maupun dual device connection. Spec-wise ini lengkap, cuma ya terasa standar sih karena kebanyakan TWS di harga segini pada punya hal yang sama. Plus ada beberapa yang support wireless charging juga di mana Realme Buds R6 Pro ini nggak bisa. Tapi kece asli warna titaniumnya, mewah, keren, mudah-mudahan tahan lama saja karena memang juga rada mudah kotor nih. Lalu hasil pengujian sebetulnya aman, cuma ada catatan. Base shaker test bisa dilalui dengan aman walau kerasa powernya kenceng tapi masih nggak sampai muncul rattle maupun burst. Cuma virtualisasinya kayak agak bingung ya antara front dan surround jadi depan atau belakang kayak ketukar. Termasuk pas main game juga begitu bikin rada bingung nentuin posisi lawan. Apakah ini efek mode ANC-nya? Soalnya kalau di mode normal tanpa ANC, kerasa lebih akurat dan jarak antara front serta surround juga jelas. Sementara untuk latency kurang lebih sama ya dengan Buds R6 biasa di mana di mode normal semua gerakan sudah kerasa hampir sinkron dengan ekor langkah tersisa 2-3 langkah saja. Menyalakan low latency mode lagi-lagi kurang signifikan rasanya meski mungkin ekor langkah terasa lebih pas di 2 langkah dan gerakan-gerakan lain sudah kerasa makin sinkron. Ya karena overall udah rendah kali ya latensinya. Anyway, saya belum menyalakan kodek LDAC ya pas main game di Galaxy Z Flip 6 ini. Buat streaming video sih aman, nggak ada delay sama sekali yang kerasa, jadi udah sinkron. Mikrofonnya di atas rata-rata standar TWS di kelasnya, terasa bulat dan tidak cempreng, cukup minim karakter suara robot, dan ini terasa mengejutkan bagi saya. Tentunya dalam arti yang positif ya, dan detail serta gainnya juga cukup banget dan meredam noise dengan sangat baik juga. Jadi bisa dibilang istimewa sih ini ya. Silakan didengarkan sampelnya berikut ini. Ya, ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Realme Buds 6R, Realme Buds R6 Pro. Pokoknya ada Pro-nya lah ya, mau R6, mau 6R, terserah. Di dalam ruangan yang cenderung sunyi, tidak banyak noise, nggak ada yang lagi masak atau apapun sekarang. Kayak gini suaranya, saya akan berhenti bicara dulu. Gimana? Abis ini kita coba di luar yuk, kayaknya lagi berangin, gimana dia menghandle noise atau suara angin. Ya, dan ini contoh perekaman audionya ketika direkam outdoor, anginnya kerasa, tapi nggak sekencang tadi, kelihatan dari umbul-umbul, rada bergoyang. Silakan disimak terus untuk perekaman mikrofonnya segini kepake nggak kira-kira buat konten mungkin atau buat komunikasi aja. Mengingat harganya kan lumayan ya earphone ini. Jadi ya udah silakan komen aja ya. Saya berhenti bicara sekali lagi. Gimana barusan pas saya berhenti bicara suara anginnya teredam? Suara burung-burung yang jauh juga teredam nggak? Kalau iya, itu artinya INC-nya bekerja dengan baik.
Nah, sekarang kita masuk ke bahasan karakter dan kualitas suaranya. Ingat, ini adalah earphone dengan driver ganda ya. Dan karena begitu menyalakan TWS ini, ANC-nya otomatis menyala, maka pengujian awal dilakukan di mode ANC ini. Dan karakternya, dia punya bass yang punch-nya powerful tapi masih terbilang rapi, nendang deep bulat dengan sedikit boom saja. Saya nggak pakai mode dynamic bass ya selama pengujian. Enjoyable bassnya nggak over, cuma powernya memang tinggi. Tapi mantap sih, asal jangan kelamaan aja pakainya. Sementara vokalnya nggak senatural harapan saya, di mana suaranya lebih berbobot alias sedikit lebih berat dari yang seharusnya. Meski bakal enak buat nonton film maupun dengerin podcast, tapi ya nggak bisa dibilang pure banget. Gaung juga agak ekstra, walau masih dalam taraf yang normal ya. Nggak aneh-aneh, tapi kurang murni aja bagi saya. Treble-nya masih terdorong power yang terlalu maju, padahal stringnya kerasa banget ya, kan dual driver. Sayang memang distorsi dari bassnya masih kentara, mau dikatakan V7 pun tidak rasanya, karena bassnya masih dominan deh di mana-mana. Agak sedikit kecewa sih, tapi lalu saya inisiatif matikan ANC-nya dan tes ulang di mode normal. Ya memang beda kerasa ya, vokalnya lebih jernih, gaung bass juga berkurang jauh, even treble yang stringnya makin menonjol tanpa gangguan distorsi bass. Kalau buat saya, lebih enjoyable saat ANC-nya mati. Kalau mau lebih pure lagi, ganti equalizer-nya dari Nature Balance ke Clear Vocal, ini makin mantap. Sayang memang cuma ada 4 preset equalizer yang Realme sediakan di aplikasi Realme Link ini, sisanya harus kita custom. FYI, semua pengujian saya lakukan setelah melakukan personalisasi dulu dengan Golden Sound dan juga V-Test. Nah, pada level harganya, Realme Buds R6 Pro ini bakal menghadapi persaingan berat, meskipun fiturnya melimpah, tapi jadinya terasa mandatori saja dan sewajarnya ada di segmen harga segitu. Suara bagus sebetulnya, cuma saat ANC menyala, overwhelm terasa, bahkan virtualisasinya sedikit terganggu. Padahal ANC-nya sendiri cukup deep ya, dan transparency mode juga terasa signifikan. Ya, definitely ini belum bisa gantiin earphone Free Pro 3 saya nih. Tapi buat kamu yang belum punya TWS earphone dan budgetnya ada 1 juta, ini bisa banget buat dimasukkan ke dalam daftar wishlist pembelian besok-besok ya, selama karakternya cocok. Tantangan berat justru bakal datang dari Soundcore Liberty 4NC juga, yang sedikit lebih mahal tapi much better dalam segala hal. So, saya rasa Realme siap-siap turun harga aja nih ya kalau penjualannya nggak kunjung membaik, karena memang ini bagus tapi kurang mematikan. Ya, saya rasa itu kalimat yang cocok ya buat earphone Realme yang terbaru ini. Gitu aja video kali ini, hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun Mimit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.